ijo royo royo tak sanggoto mantenannya no kanggo masuk dodo tiro bumi daripada yang pinggir Jomono Jumatono Kambu Sipo Mengkusure Padang rembulan. Beberapa literatur ternyata ada beberapa jalur ya ini kan pusat pertapaan dan memang ada beberapa jalur yang berasal dari dan ke titik-titik lain di sekitar Dieng, dan kemudian ketika ke ke residensi diberitahu bahwa memang masih ada sisa-sisa jalurnya seperti misalkan di Munir seperti itu. Nah, untuk ceritanya sendiri di sini saya menginterpretasi kira-kira putri-putri yang mandito ke Dieng itu apa aja sih yang mereka lakukan selama berziarah ke Dieng, dan secara naratif saya alegorikan dengan kisah beberapa teman saya yang menyintas kekerasan seksual. Saya melihat bahwa tema perjalanan ini itu sama seperti yang dilalui oleh teman-teman yang menyintas, bahwa menyintas duka itu perjalanan yang sunyi dan sepi. Orang nggak selalu memahami apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan, tetapi ya tiap peziarah punya perjalanan yang harus dilalui masing-masing dan tujuan. Berapa sih yang dirasakan, apa sih yang dialami oleh teman-teman yang menyintas dengan alegori perjalanan yang dilakukan oleh perziarah ketika di Dieng kemarin di masa lalu maksudnya. Untuk karyanya sendiri ada dua bentuk. Yang pertama dari kain. Ini motif batik yang saya rangkai dari beberapa motif bunga yang ada di candi-candi dan juga arca di Dieng. Ada 5 jenis motif bunga yang saya ambil. Kenapa 5? Karena pada saat kita bikin sesaji kita juga menggunakan 5 jenis bunga yang berbeda. Sekarliman. Di nama bagian ini motif batiknya hanya di bagian tumpal aja, bagian depan. Namanya tumpal sekarliman. Dibuat dari pewarnanya indigo, tribut ke Tarumanegara karena Taruma sendiri artinya indigo. Untuk perhiasannya yang ada di saya foto menggunakan perhiasan dari perak, tribut ke Salakanegara karena Salaka artinya perak. Dari essay fotonya sendiri saya berkolaborasi dengan beberapa kreator-kreator perempuan. Untuk fotografinya ditangkap oleh Mbak Fruti Noventi, dia fotografer dari Magelang. Saya ngerasa bahwa ada sensitivitas yang hanya bisa ditangkap oleh
kacamata dan sama perempuan, dan saya dibantu sekali oleh Mbak Fruti untuk menangkap narasi yang saya bawa di sini dan juga tata busana yang saya bawa. Untuk modelnya ada Mbak Sekarsari, aktris, Bella Antika yang juga jadi salah satu produser di sini, dan juga Vicky Maintrova, salah satu model transpuan di Indonesia. Kemudian untuk tata riasnya ada Mbak Anis. Mbak Anis ini asli Dieng juga, jadi menarik banget karena dapat tetangga. Acara ini adalah acara yang sudah program, mungkin lebih tepatnya program, karena program ini sudah berlangsung dari Januari 2021 hingga pembukaan yang merupakan presentasi akhir dari awalan yang sudah kami mulai dari 2021 Januari kemarin. Jadi dalam rangkaian program 1 tahun ini kami membuka kesempatan bagi siapapun, disiplin apapun untuk beresidensi di Dieng. Karena sementara ini kami hanya punya fasilitas berupa gedung Hostel Tanijiwo, maka memang nama programnya kemudian residensi kecil di Tanijiwo. Acara ini diselenggarakan oleh yayasan bernama Yayasan Desa Akar Karsa yang memang sudah direncanakan sejak lama sebenarnya. Pesertanya dari kota mana saja? Pesertanya itu ada 13 kemudian yang terpilih, ada dari Jogja, ada dari Surabaya, ada dari Padang, ada dari Dieng, terus Bandung juga ada, Jawa Barat gitu. Dari seniman semua Sebenarnya malah mungkin karena basic dari saya terutama memang seniman, terus kami tidak ingin ke-13 pesertanya itu seniman semua. Jadi memang mungkin salah satunya ada peserta tim Etnobo Tani Dieng. Mereka memang peneliti, orang-orang Etnobo Tani yang meluangkan waktunya untuk meneliti tanaman, dan bagi kami menarik karena ketika kita bicara riset, ketika kita bicara seni gitu, menurutku semua ilmu adalah setara. Jadi mumpung kita punya wadah, mumpung kita punya energi, kami rasa tidak ada salahnya untuk membuka kesempatan tersebut. Apalagi kita ngomong Dieng yang terlalu terfokus dengan pariwisata, sedangkan Dieng sendiri aspeknya terlalu luas kalau hanya disederhanakan sebagai pariwisata. Artinya ini nanti akan diselenggarakan Kita punya rencana memang untuk melakukan program serupa, tapi kita sedang memikirkan karena memang ini program perdana kami. Jadi memang mungkin lebih tepatnya kita ngomong ini bukan akhir, ini lebih tepat adalah awal gerakan kami dan teman-teman secara gotong royong untuk ayo kita tuh tidak cuma wisata, kita tuh punya banyak aspek, punya banyak kekayaan gitu, dan kita bisa bahas bersama, kita bisa saling belajar. Jadi bisa dijadikan paket khusus atau enggak ini Mas? Paket khusus mungkin bisa diartikan mirip seperti itu. Makasih Mas. Sama-sama.